warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan harga ekstrim untuk fungsi linear yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Denny Romanita, yang kedua ada Nia Oktari, yang ketiga Rani Sintia, dan yang keempat Sandiwati, yang kelima Siti Yuliana Triutami. Harga ekstrim untuk fungsi linear. Definisi dari harga ekstrim: andaikan S daerah asal F mengandung titik C, kita katakan bahwa FC adalah nilai maksimum F pada S jika FC lebih dari sama dengan Fx untuk semua X di S. FC adalah nilai minimum F pada S jika FC kecil dari sama dengan Fx untuk semua X di S. Fc adalah nilai ekstrim F pada S jika ia adalah nilai maksimum atau nilai minimum. Harga ekstrim atau nilai ekstrim sama dengan nilai optimal. Nilai minimum contohnya biaya produksi, biaya transportasi, dan lain-lain. Nilai maksimum contohnya keuntungan dan lain-lain. Nah, sekarang kita memasuki menentukan nilai ekstrim dan dari suatu fungsi. Untuk menentukan nilai ekstrim, minimum dan maksimum pada fungsi linear dapat dilakukan dengan cara, yaitu cara grafik dan cara aljabar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan menentukan nilai ekstrim dari suatu fungsi, dan ada dua cara dalam menyelesaikannya. Yang pertama, cara grafik dan aljabar. Contoh, tentukan harga minimum dari Z sama dengan 8X tambah 4Y dengan syarat 4X tambah 2Y lebih besar dari 16, 4X tambah 6Y lebih besar dari 24, X besar dari 0 sama dengan Y besar dari 0. Cara grafik: 4X tambah 2Y besar dari 16, nilainya 0,8, 4,0. 4X tambah 6Y besar dari 24, nilainya 0,4, 6,0. X, Y nya 0,0, 3,2, 6,0. 8X tambah 4Y sama dengan 3248. Nilai minimumnya ini, dan ini nilai maksimum. Setelah menggunakan cara grafik, kita coba dengan menggunakan aljabar untuk mencari nilai ekstrim. Soalnya masih sama dengan yang tadi, dengan syarat yang sama dan targetnya yang sama. Z sama dengan 8X tambah 4Y. Lalu yang pertama kita lakukan adalah memisalkan. Misal A, B lebih besar atau sama dengan 0, maka 4X tambah 2Y sama dengan 16 tambah A, 4X tambah 6Y sama dengan 24 tambah B. Setelah kita misalkan, kita cari nilai deltanya. Deltanya 4246 nih datang dari mana? Yang ini itu datang dari nih koefisiennya 4, 2, 4, 6. Setelah itu 4 dikali 6 dikurang 2 kali 4. Caranya kayak silang gini. Ini A, ini B, ini C, ini D. Artinya A kali dengan D, B kali dengan C. Dapatlah ini 24 dikurang 8, 16. Kita dapat kalau deltanya 16. Setelah mendapatkan delta, kita cari sekarang delta X. Nah, delta X nya 16 tambah A, 24 tambah B, 26. Nah, ini caranya sama, yaitu tinggal dikali kayak gini. Nah, untuk delta X itu 16 tambah A dikaliin dengan 6, 24 tambah B dikaliin dengan 2. Artinya ini kali ke sini, kali ke sini, kali ke sini. 16 kaliin dengan 6, 96. A kali 6, 6A dikurang 24 kali 2, 48. B kali 2, 2B. Nah, konstanta ini 96 dengan 48 bisa dikurangin. 96 dikurang 48 dapat hasilnya 48, plus 6A dikurang 2B. Negatif kali positif negatif. Nah, dapatlah kita nilai delta X.
dapat nilai delta X, berarti nilai delta Y lagi. Delta Y 4, 16 tambah A, 4, 24 tambah B. Nah, ini dia. Nih. Kalau dia X, yang dipakai itu ini. Nih. Tapi yang ini, kalau dia delta Y, yang dipakai ini dan ini. Nah. Tinggal dikaliin lagi kayak tadi. Nih, kesini, kesini. 4 dikaliin 24, 96. 4 dikali B, 4B. 16 kali 4, 64. A dikali 4, 4A. 96 dikurang 64, 32. Kita mulai dari abjad yang terbesar itu 4A, negatif kali positif, negatif 4A ditambah 4B. Dapatlah kita nilai delta Y-nya. Dapat nilai delta X, dapat nilai delta Y. Sekarang kita perlu adalah X dan Y-nya. Nah, untuk mencari nilai X itu menggunakan rumus delta X per delta. Karena kita sudah dapat nilai delta X-nya, tinggal disubstitusiin. Ini dia 48 tambah 6A dikurang 2B per 16, karena deltanya 16. Nah, karena 16 ini penyebutnya berarti semuanya kan per 16 kan. Nah, makanya 48 per 16 ditambah 6A per 16 dikurang 2B per 16. Nah, sederhanakanlah. Dapatlah hasil sederhanakannya itu adalah 3 tambah 3A per 8 dikurang B per 8. Nah, inilah nilai dari si X. Dapat si X, berarti kita harus nyari nilai Y. Nah, untuk nyari nilai Y, delta Y per delta. Nah, substitusikanlah delta yang kita dapatkan dan substitusikanlah nilai deltanya. Pisah lagi kayak gini, lalu kita sederhanakan. 32 dibagi 16, 2. 4A per 16 bisa disederhanain jadi A per 4. 4B per 16 juga B per 4. Dapatlah nilai Y. Nah, nilai X sudah, nilai Y sudah. Lalu kita lihat target kita itu kan ini. Z sama dengan 8X tambah 4Y. Nah, setelah itu kita substitusikanlah nilai X dan nilai yang kita dapati. Setelah disubstitusikan, maka dapatlah hasil yang ini. 32 tambah 2A. Nah, ini tinggal kaliin ke sini, dan ke sini. Ini juga. Dapatlah nilai 32 tambah 2A. Lalu kita coba. Z minimum jika A sama dengan 0 dan B maksimum. Z minimum kan yang kita perlukan adalah Z minimumnya kan. Nah, X lebih besar atau sama dengan 0. X nya kan. Kita substitusikanlah nilai X yang tadi yaitu yang ini. Sekarang katanya A sama dengan 0, maka nilai A ganti dengan 0. Dapatlah, ini pakai kurung yang lebih enak. Nah, 3 ditambah min B per 8 besar dari 0. Nah, tiba-tiba di sini 3-nya hilang. Itu ruas kanannya kan 3 ditambah dengan negatif 3. Nah, min B per 8 besar dari negatif 3. Nah, kalau ruas kanan ditambah negatif 3, ruas kiri juga ditambah dengan negatif 3. Makanya dapat yang ini. Min B per 8 lebih besar atau sama dengan min 3. Nah, karena min B-nya ini negatif, untuk menghilangkan negatifnya harus dikaliin dengan negatif. Berarti kaliin semua dengan negatif. Negatif kali negatif dapatlah positif.
B per 8. Negatif 3 dikali negatif dapatlah dia 3 positif. Tapi tandanya berubah. Karena kalau dikaliin dengan negatif, tandanya berubah. Yang awalnya lebih besar atau sama dengan, berubah jadi lebih kecil atau sama dengan. Nah, tadi kan awalnya ini nih, B per 8 dengan 3. Nah, artinya kalau untuk menghilangin 8-nya kan harus dikali dengan berapa? Ya, harus dikali dengan 8. Ruas kiri dikali dengan 8, ruas kanan juga kali dengan 8. Berarti ini kali dengan 8, 3-nya juga kali dengan 8 juga. 8 dikali B per 8, B 3 kali 8 24. Jadi dapatlah nilai B-nya lebih kecil atau sama dengan 24. Tadi kan nilai A-nya sama dengan 0, lalu nilai B-nya maksimum. Dapat nih kita B-nya lebih kecil atau sama dengan 24. Lalu kita coba Y. Y lebih besar atau sama dengan 0. Substitusikanlah nilai Y. Nah, setelah disubstitusikan, setiap nilai A diganti dengan 0 kan. Nah, setelah itu kita dapat nih B per 4 lebih besar atau sama dengan min 2. Lalu kedua ruas dikaliin dengan 4. Dapatlah dia B lebih besar atau sama dengan min 8. Nah, sekarang gini, kan B itu maksimum. Kita dapat maksimumnya itu adalah 24 sama negatif 8. Nah, dari 24 sama negatif 8 yang lebih besar yang mana? 24 kan? Maka B maksimumnya kita pakai yang 24. Lalu ini, jika diperoleh A sama dengan 0 dan B maksimumnya 24, maka Z sama dengan 32 ditambah 2A. Substitusikan nilai A-nya, dapatlah Z sama dengan 32. Nah, dapat nih kita minimumnya 32. Tapi sekarang kita mau nyari nilai 32 ini di titik mana aja gitu kan. Nah, kita carilah titik X-nya. Nih, nilai X tadi kan sudah dapatin. Nah, sekarang substitusiin nilai A dan nilai B. Nilai A-nya sama dengan 0, nilai B-nya 24 kan. Nah, berarti 3 tambah 0 kurang 3. 24 bagi 8, 3. Dapatlah nilai X-nya itu di 0. Titiknya itu di 0 X-nya. Lalu setelah dapat X, Y-nya lagi kita cari. Nilai Y ini substitusikanlah dari yang tadi yang sudah kita dapatkan. Tinggal diganti nilai A-nya dengan nilai B-nya dengan 0 dan 24. Dapatlah 2 dikurang 0 tambah 6, hasilnya 8. Artinya tadi kan X-nya di titiknya di berapa nih? Di 0. Y-nya di 8, berarti itu kan jadi Z minimum adalah 32 di titik 0,8. 0,8. Nah, dapat nih kita. Berarti nilai minimumnya itu 32 di titik 0,8. Lalu jika diperoleh A sama dengan 0 dan B maksimumnya 0. Nah, tetap nilai minimumnya 32 kan? Tapi nilai 32 ini di titik mana lagi gitu? Di titik yang sama atau yang berbeda? Nilai X tadi ini setiap ada nilai A dan B substitusikan dengan 0 dan 0. Pasti dapat hasilnya 3. X-nya 3. Lalu Y-nya lagi. Y-nya pakai yang tadi yang kita dapatkan. Substitusikan nilai A dan B-nya 0 dan 0, dapat 2. Nah, berarti jadi Z minimum adalah 32 pada titik 3,2. Nah, kesimpulannya, jadi Z minimum adalah 32 pada titik 3,2,
Sehingga dari dua kemungkinan tersebut dapat disimpulkan Z minimum 32 pada titik 0,8 dan 3,2. Nah, hasilnya sama kan dengan yang cara grafik tadi? Soal yang sama, kalau kita kerjain dengan grafik dan aljabar, jawabannya insya Allah juga sama. Sekian untuk cara aljabar dengan soal yang nomor 1 tadi. Semoga teman-teman paham. Nah, contoh soal kontekstual selanjutnya adalah Sally Dressmaker memproduksi dua macam produk, yaitu cepolan dan jilbab segi empat, dengan menggunakan dua bahan dasar yang sama, yaitu kain diamond dan benang jahit. Nah, untuk memproduksi 10 cepolan dibutuhkan 1 gulung benang dan 3 meter kain diamond. Sedangkan untuk memproduksi 10 jilbab segi empat dibutuhkan 3 gulung benang dan 11 meter kain diamond. Biaya produksi cepolan dan jilbab segi empat masing-masing 7.000 dan 12.000 per pitch. Dalam sehari, Sally menggunakan paling sedikit 6 gulung benang dan 24 meter kain diamond. Bila Sally harus memproduksi cepolan paling sedikit 15 pitch dan jilbab segi empat paling sedikit 8 pitch pada suatu hari, tentukan banyak cepolan dan jilbab segi empat yang harus diproduksi agar biaya produksinya minimum. Nah, dari soal tersebut kita bisa melihat fungsi tujuannya, yaitu biaya produksi masing-masing produk. Nah, di sini kita misalkan cepolan sebagai X dan jilbab segi empat sebagai Y. Maka fungsi tujuannya adalah Fx, Y sama dengan 7.000X ditambah 12.000Y. Nah, pada soal tadi kita juga menemukan syarat bahwa Sally harus memproduksi cepolan minimal 15 dan jilbab segi empat minimal 8. Itu artinya X lebih besar atau sama dengan 15 dan Y harus lebih besar atau sama dengan 8. Selanjutnya kita juga menemukan kendala, yaitu pada satu hari tersebut Sally membutuhkan minimal 6 gulung benang dan 24 meter kain diamond. Maka model matematikanya bisa dibuat seperti 1/10X ditambah 3/10Y sama dengan 6 dan 3/10X ditambah 15/10Y sama dengan 24. Nah, selanjutnya kita akan mencari titik potong masing-masing dari garis kendala tersebut. Garis yang pertama itu 1/10X ditambah 3/10Y sama dengan 6. Nah, di sini kita misalkan X sama dengan 0, maka kita peroleh Y sama dengan 20. Selanjutnya, titik potongnya itu berarti 0,20. Yang kedua, kita misalkan bahwa Y sama dengan 0, maka kita dapat X sama dengan 60. Dan kita dapat pula titik potongnya 60,0. Nah, pada garis kendala yang kedua, yaitu 3/10X ditambah 15/10Y sama dengan 24. Jika kita 0, maka kita peroleh Y sama dengan 16 dan titik potongnya yaitu 0,16. Selanjutnya, jika kita misalkan Y sama dengan 0, maka kita akan mendapatkan X sama dengan 80 dan titik potongnya yaitu 80,0. Nah, sekarang kita akan mencari titik potong antar dua garis kendala, yaitu dengan menggunakan metode eliminasi. Kita eliminasi kedua persamaan garis kendala, yaitu 3/10X ditambah 15/10Y sama dengan 24. Nah, garis kendala yang kedua, supaya kita bisa mengeliminasi X, kita kalikan dengan 3, menghasilkan 3/10X ditambah 9/10Y sama dengan 18. Lalu kita eliminasi X-nya dan kita dapat Y sama dengan 10. Setelah itu kita substitusikan lagi nilai Y yang kita dapat tadi pada salah satu persamaan,
yaitu 1/10x ditambah 3/10y sama dengan 6. Kita masukkan nilai y sama dengan 10, maka kita dapat x sama dengan 30. Jadi titik potong antar dua garis kendala tersebut adalah 30,10. Ini kita sebut dengan titik B. Selanjutnya kita akan mencari titik A. Dengan 15 dan garis 1/10x ditambah 3/10y sama dengan 6. Garis x sama dengan 15 ini tadi dihasilkan berdasarkan syarat. Syaratnya bahwa x harus lebih besar atau sama dengan 15. Nah, jadi untuk mencari titik potongnya kita substitusikan nilai x sama dengan 15 pada persamaan 1/10x ditambah 3/10y sama dengan 6. Jadi 1/10 dikali 15 ditambah 3/10y sama dengan 6. Nah, dari sini kita dapat menghasilkan y sama dengan 15 dan kita peroleh titik potong 15,15 yang kita beri nama titik A. Selanjutnya kita akan mencari titik C yang merupakan perpotongan antara garis y sama dengan 8 dan garis 3/10x ditambah 15/10y sama dengan 24. Nah, untuk mencari titik potongnya, substitusikan nilai y sama dengan 8 pada persamaan tersebut. Maka dapat kita hasilkan x sama dengan 40 dan titik potongnya yaitu 40,8 yang kita beri nama titik C. Nah, untuk memperjelas titik potong antar garis yang dihasilkan dari soal tadi, kita gunakan aplikasi GeoGebra untuk menggambar grafiknya. Pertama, kita masukkan persamaan fungsi tujuannya, yaitu f(x, y) sama dengan 7000x ditambah 12000y. Selanjutnya kita masukkan pertidaksamaan garis yang kita peroleh dari soal tadi, yaitu 1/10x ditambah 3/10y lebih besar dari 6. Kita gunakan simbol dan untuk menghubungkan kedua pertidaksamaan tersebut. Jadi dan 3/10x ditambah 15/10y lebih besar dari 24 dan x lebih besar dari 15 dan y lebih besar dari 8. Kita masukkan. Jadi seperti itu. Nah, pada soal tadi kan bukan hanya lebih besar tapi juga sama dengan, maka kita buat lagi persamaan, yaitu 1/10x ditambah 3/10y sama dengan 6. Dan yang kedua itu 3/10x ditambah 15/10y sama dengan 24. Lalu ada x sama dengan 15. Dan yang terakhir ada y sama dengan 8. Nah, di sini kita sudah bisa melihat grafiknya. Nah, pada grafik ini kita bisa melihat titik potong antar garis-garis. Yang pertama ada titik A, yaitu yang berpotongan di garis di titik 15,15. Selanjutnya ada titik B yang berpotongan di 30,0, yang berpotongan di 40,8. Nah, inilah 3 titik potong atau 3 titik kritis yang akan kita masukkan ke dalam fungsi tujuan untuk mencari nilai minimum pada soal. Setelah kita ketahui titik-titik kritis pada grafik, kita substitusikan titik-titik tersebut pada fungsi tujuan. Nah, di sini kita mendapatkan hasil untuk nilai minimum, yaitu yang nilainya paling kecil, yaitu 285.000. Jadi, Sally harus membuat 15 cepolan dan 15 jilbab segi 4 untuk bisa meminimumkan biaya produksinya dan tetap memaksimalkan produknya. Sekian, terima kasih.
Baiklah, di sini saya akan membahas tentang soal nomor 3 yang dimana fungsinya fx, y sama dengan 1200x ditambah 1000y, x ditambah y kecil dari sama dengan 180, 4x ditambah 3y kecil dari sama dengan 600, dan x dimana x lebih besar sama dengan 0, y lebih besar dan sama dengan 0. Kita akan mencari titik potong dari ketidaksamaan tersebut dan akan menemukan nilai maksimumnya dengan menggunakan GeoGebra. Grafiknya, pertama kita buka aplikasi GeoGebra, kita masukkan fungsinya 1200x ditambah 1000y. Nah, karena dia fungsi jadi ax, y sama dengan 1000. Lalu kita masukkan pertidaksamaan yang pertama yang tadi yaitu x ditambah y. Kita buat kecil dari terlebih dahulu tanpa menggunakan sama dengan, yaitu 180, dan kita pakaikan di option ABC, lalu dan masukkan lagi persamaan yang kedua yaitu 4x ditambah 3y kecil dari 600, masukkan dan lagi, dan x dimana x lebih besar, ini menggunakan sama dengannya, lebih besar sama dengan 0, terus dan y sama dengan 0. Nah, kita dapat titik ini, titik-titiknya, lalu masukkan lagi, tadi kan tanpa menggunakan sama dengan, sekarang kita masukkan x tambah y sama dengan 180, lalu persamaan yang kedua 4x ditambah 3y sama dengan 600. Di dalam 4x tambah 3y sama dengan 600. Nah, selanjutnya kita cari titik potongnya. Kita beri B terus C. Setelah kita dapat titik potongnya, nah ini dia titik potongnya, kita klik garisnya untuk melihat titiknya. Selanjutnya kita mencari nilai maksimum. Tadi pada fungsi 1200x ditambah 1000y dengan awalan A, maka kita tulis di sini, kita tulis A, cari yang titik A.
180.000. Terus kita cari yang B lagi, kita klik A lagi, masukkan titik B, yang terakhir yaitu yang C, masukkan A, C. Nah, maka dari ketiga titik tersebut didapatlah nilai maksimumnya yaitu 192.000, di mana terletak pada titik B, perpotongan titik B, yaitu 60,120. Itulah menggunakan cara GeoGebra. Baiklah, selanjutnya kita akan mencoba menggunakan cara substitusi, di mana fungsi tujuannya yaitu fx, y sama dengan 1200x ditambah 1000y kita mencari titik potongnya. Ketidaksamaan yang pertama yaitu x ditambah y sama dengan 180, di mana x sama dengan 0, maka y sama dengan 180. Pada titik potongnya 0,180. Jika y sama dengan 0, maka x sama dengan 180. Maka titiknya ialah 180,0. Dan yang kedua yaitu 4x ditambah 3y sama dengan 600. Kita misalkan x sama dengan 0, maka y sama dengan 200. Maka titik potongnya 0,200. Jika y yang kita misalkan sama dengan 0, maka x sama dengan 150. Ke 150,0. Titik C yaitu kita jumlahkan x tambah y 180 ditambah 4x ditambah 3y sama dengan 600. Kita akan mensubstitusikan nilai x, maka x kali 3 x kali 1. Dapatlah 3x ditambah 3y sama dengan 540, dan 4x ditambah 3y sama dengan 600. Kedua persamaan kita kurangkan. 240 dikurang 660. Habis 3x dikurang min x, maka x sama dengan 60. Kita ambil salah satu persamaan untuk mendapatkan nilai y. Y sama dengan 180 dikurang 60. Y dapat 120. Jadi titik C yaitu titik potongnya 60,120. Selanjutnya kita substitusikan titik-titik pojok yang kita dapatkan tadi, ini dan ini. Substitusikan pojok yang A yaitu dengan fungsi
fx, y sama dengan 1200 ditambah 1000 y. Titik A 0,180. Kita masukkan yaitu 1200 kali 0 ditambah 1000 kali 180, maka dapat 180.000. Selanjutnya yang B 60,120, di mana 1200 dikali 60 ditambah 1000 dikali 120, 192.000. Titik C 150,0, di mana 1200 dikali 150 ditambah 1000 dikali 0, 180.000. Jadi di antara ketiga nilai ini kita akan mencari nilai maksimumnya. Jadi dapatlah nilai maksimumnya yaitu 192.000 pada titik 60,20.